Oke, selamat pagi, selamat sore semuanya. Selamat pagi maksudnya. Jadi sekarang Pak lagi, ini Pak rekamnya sore, for you to watch it in the morning ya, on Monday tanggal berapa? 26 I think ya, 26 of October. Jadi mungkin kalian sudah menyaksikan Pak punya my video discussion about our midterm examination. Kalau untuk yang Cambridge, Pak tidak perlu jelaskan lagi karena itu soalnya sama persis dengan soal ulangan dan memang sengaja Pak sertakan demikian untuk mau melihat siapa yang menonton atau siapa yang menyaksikan Pak punya ini. Jadi nilai kalian sudah tahu ya, kemudian Kurnas itu yang Pak juga sudah jelaskan, dan semua juga sudah ada nilai. Jadi tinggal menunggu nilai dari fisika ya. Tidak, kayaknya semua nilai juga sudah ada toh. Nah, tinggal menunggu nilai olahan hasil remedial begitu. Nah, kalau untuk Pak, kalaupun kalian remedial, bagi Pak itu Pak selalu pakai nilai 75. Nah, pakai standar KKM. Jadi biar mau remedial mau 100 sekalipun tetap itu nilainya 75. Nanti tergantung kalau fisika Miss Vina mau bagaimana, intinya nanti gabung Pak punya nilai seperti itu. And then, wait a second. Ini ada apa ini yang terjadi? Sorry. Iya. Tunggu. Oke, dan kemudian semoga Pak punya suara cukup ini ya, karena Pak pakai laptop dan pakai HP juga. Untuk laptop itu yang tayangkan ini tayangkan slide, sedangkan lewat HP untuk Pak suara. Karena Pak laptop yang ini yang laptop lama yang selama ini Pak pakai untuk ini rekam pembelajaran atau KBM online. Nah, ini dia punya speaker rusak, jadi Pak harus pakai HP supaya nanti suaranya masuk. Kalau laptop yang baru tidak ada ini slide, jadi lebih baik Pak pikir daripada kita pikir kanan, ya sudah Pak pakai ini saja. Nah, itu ya, jadi itu penyampaian. Jadi sambil menunggu nilai, progress report dan apa segalanya, Pak mungkin lanjut saja dengan materi. Nah, untuk kalian kelas 9 kayaknya sudah selesai ya, materinya sudah selesai secara umum. Tinggal mungkin Pak kasih penambahan materi saja. Penambahan materi itu misalnya saja untuk pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu ini Pak sudah jelaskan tentang golongan darah A, B, C, AB dan 0, atau golongan darah O atau 0. Nah, itu bagaimana kalau ini disilangkan, itu peluang untuk dapat golongan darah itu seperti apa. Nah, itu tolong dilihat kembali Pak punya video ya. Kemudian yang berikut apa lagi? Kemudian dengan persilangan untuk penyakit yang terpaut seks atau terpaut kromosom X ya. Dan juga kromosom Y kalau tidak salah, kromosom Y yang sindrom Jacobs itu bukan sindrom Jacobs. Hipertrikosis, kan itu Pak juga sudah pernah jelaskan ya. Hipertrikosis itu dia terpaut kromosom seks, tetapi bukan di kromosom X, dia di kromosom Y. Nah, jadi nanti kita tulis dia punya sifat itu bukan di X tapi di Y. Jadi kayak hipertrikosis berarti H. Ini H besar normal, H kecil itu yang penyakit. Nah, kalau dia di kromosom Y, itu berarti bahwa pasti hanya laki-laki saja yang kena. Itu dia konsep. Karena apa? Di wanita tidak ada kromosom Y, hanya ada X. Nah, tapi sebaliknya, kalau itu penyakit di kromosom X, berarti wanita dan laki-laki pria juga punya peluang untuk kena. Karena apa? Laki-laki juga punya kromosom X, toh. XY untuk laki-laki, XX untuk wanita kan. Nah, tetapi kalau kromosomnya Y, berarti pasti hanya laki-laki saja yang menderita itu. Laki-laki yang membawa sekaligus dia yang menderita. Begitu. Ini hanya sekedar a quick review ya akan apa yang sudah kita pelajari, yang ini materi ini kan sebelum MIT, tetapi Pak tidak kasih dia ke ini ujian UAS toh. Nanti UAS siap-siap sudah belajar sudah yang ini. Jadi yang pewarisan sifat mungkin Pak tidak akan tanya yang di MIT, tetapi Pak akan lebih tanya ke yang tadi toh. Ini apa itu? Pewarisan sifat yang terpaut kromosom X atau seks, ya buta warna, ini buta warna terus apa lagi? Buta warna hemofili toh. Kemudian ini hipertrikosis juga yang
yang di kromosom Y itu, kemudian juga yang golongan darah, perorisasi sifat dan penggolongan darah. Nah, itu mungkin tambahan-tambahan materi yang Pak sudah jelaskan untuk perorisasi sifat. Jadi perorisasi sifat itu sudah completely ini finish, dia sudah benar-benar selesai. Itu untuk perorisasi sifat. Bioteknologi juga sudah completely finish, sudah benar-benar selesai, Pak. Tidak ada tambahan materi lagi. Kemudian kalau untuk yang reproduksi manusia sepertinya juga sudah. Pak tidak perlu. Oh ya, tinggal reproduksi manusia dan bab kedua, reproduksi hewan dan tumbuhan. Nah, ini yang mungkin Pak minta waktu untuk Pak jelaskan dulu ya. Karena ini Pak lihat ada juga di kalian punya buku, jadi Pak merasa penting untuk untuk Pak jelaskan. Oke, ini mungkin Pak harus share screen yang ini dulu mungkin. Nah, ini juga termasuk tambahan materi, tetapi kalau yang di buku itu mungkin dia cuma singgung, tidak begitu mendetail, tetapi mungkin Pak biar Pak jelaskan saja secara mendetail itu seperti apa. Oke, ini sambil menunggu ya Pak punya. Oke, now I need to share yang ini. Oke, ini masuk materi reproduksi manusia. Oh, ini saya sudah. Oke, ini ya. Nah, ini ya tidak perlu apa yang di bab 4, yang penting dia punya judul ya, dia punya judul reproduksi sel. Jadi gini, yang kita sudah belajar selama ini itu adalah organ dan sistem organ reproduksi, baik yang ada pada pria maupun wanita. Toh kalian sudah tahu itu yang organ kopulasi yang mana, laki-laki punya yang mana, yang kelenjar aksesoris, vas deferens yang mana, epididymis dan lain sebagainya. Wanita pun demikian, kalian sudah belajar itu. Ini apa, ini Pak kasih video saja kan? Bisa Pak video tidak ini? Kok tidak muncul video? A bit weird. Wait a second. Oh ya sudah, tidak penting. Oke, and apa ya? Misalnya kalau untuk wanita juga sama, tuh ada rahim, oviduk, organ kopulasi juga vagina, ada kelenjar-kelenjar juga. Nah, itu secara atau itu kita belajar pada tingkat organ, sistem organ, ya toh. Organnya apa-apa saja yang menyusun sistem organ reproduksi. Nah, sekarang kita coba mundur lagi ke tingkat atau level yang lebih di bawah, yaitu sel. Di mana dalam hal ini bagaimana kita punya sistem reproduksi itu bekerja, kita punya sistem reproduksi itu yang terdiri atas berbagai macam organ-organ reproduksi, bagaimana dia itu bekerja sama untuk menghasilkan sel-sel kelamin. Nah, sel-sel kelamin ini yang penting ya. Oke, intinya bahwa kalau bagaimana sampai kita ini bisa menghasilkan sel-sel kelamin. Mungkin sebelumnya Pak jelaskan dulu secara umum bahwa begini, bagaimana sampai kita ini bisa bagaimana sampai kita ini bisa bertambah tinggi, bertambah besar. Nah, itu karena apa? Sel-selnya membelah. Yaitu. Nah, pembelahan sel itu yang terjadi pada kita punya sel-sel tubuh tadi, itu melalui suatu jenis pembelahan sel yang namanya mitosis. Ini dulu yang mungkin Pak harus jelaskan dulu, mitosis. Nah, sedangkan pembelahan sel yang nantinya akan menghasilkan kita punya sel-sel kelamin, itu disebut dengan pembelahan meiosis. Meiosis coba Pak lihat dulu. Dia pun kata di mana? Ini ya. Ini meiosis. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu bahwa ada dua tipe pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Kalau mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, itu yang berfungsi untuk apa? Oh, saya bertambah tinggi, saya bertambah besar. Itu yang ini membuat kenapa tumbuhan tambah tinggi, tambah besar. Hewan juga demikian. Nah, itu pembelahan mitosis. Nah, kemudian kalau jaringannya rusak, organnya rusak, sel-sel kita di organ-organ atau jaringan kita diperbaiki. Nah, itu yang memperbaikinya juga melalui pembelahan mitosis. Nah, sedangkan untuk jenis atau tipe yang kedua yaitu meiosis, itu fungsinya memang secara khusus untuk mau menghasilkan kita punya sel kelamin. Nah, ingat itu ya. Nah, jadi itu dua ini tipe pembelahan sel. Nah, sekarang kita masuk ke sini.
Ya. Sekarang kita ke mitosis. Kalau mitosis ini yang tadi Pak bilang terjadi pada sel-sel tubuh, itu fungsinya tadi pertumbuhan dan perkembangan embrio, pertumbuhan dan ini pemeliharaan jaringan atau reparasi, itu sama saja, itu dua Pak sudah jelaskan. Nah, mitosis ini bagaimana sampai sel itu bisa membelah secara mitosis? Dia dibagi lagi menjadi 4 fase. Jadi mitosis dibagi lagi menjadi ini beberapa tahap, atau dalam hal ini 4 tahap, yaitu secara berurutan kalian hafal PMAT, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu adalah 4 tahap dari mitosis ya, secara berurutan. Profase, PMAT, pro, meta, ana, telo. Pro, meta, ana, telo, tinggal tambah fase-fase saja. Nah, sekarang apa yang terjadi pada keempat fase ini, masing-masing ini? Nah, ini yang harus kalian hafal. Jadi dia punya nama fase atau nama tahap, kemudian apa yang terjadi selama fase itu, dan kalau saya kasih dalam bentuk gambar, itu kalian bisa menentukan bahwa oh ini gambar apa, oh ini termasuk fase apa, seperti itu ya. Sekarang mari kita lihat yang pertama. Ini. Untuk profase, apa yang terjadi selama fase profase, itu adalah nanti kita punya kromosom, itu masih dalam bentuk kromatin. Jadi ini kalian masih ingat tuh bahwa manusia misalnya itu kan ada 46 kromosom. Nah di sini sebagai contoh dia cuma kasih berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tapi bisa lihat Pak kursor toh. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Nah pada profase itu yang terjadi adalah kromatin menebal menjadi kromosom. Jadi di dalam kita punya tubuh itu sebenarnya bukan kromosom dulu. Kromosom itu sudah tebal. Tapi waktu dia belum membelah, sebenarnya dia masih kromatin. Nah, kromatin itu dia masih tipis. Nah, kalau dia sudah mau membelah, kromatin menebal menjadi kromosom. Ingat, di sini tidak ada dia punya tulisan. Yang penting Pak mau kalian melihat itu gambar sekaligus mendengar atau menyimak Pak Puswar. Gitu. Jadi itu yang terjadi pada profase. Yang pertama, kromatin menebal menjadi kromosom. Kemudian kita lihat di sini ini ada membran inti toh. Ini kan inti sel di sini yang ada kromatin ini yang sudah menebal jadi kromosom. Ada membran inti. Nah, membran inti ini akan mulai menghilang. Perlahan-lahan dia menghilang. Kemudian pada saat yang bersamaan kalian lihat ini, mungkin masih ingat di materi kelas 7, ini organel apa? Sentriol. Sentriol juga akan membelah, dan ketika dia memisah akan terbentuk ini kayak benang-benang ini, benang-benang spindel. Ini akan terbentuk benang yang disebut dengan benang-benang spindel. Apa fungsi dari ini benang spindel? Nanti baru kita akan lihat. Nah, mungkin kalian ingat waktu dulu di kelas 7 pernah disinggung atau pernah dijelaskan bahwa kalau sentriol itu berperan dalam pembelahan sel. Nah, ini yang sekarang kita sudah mulai masuk nih di kelas 9 nih, kita mau melihat bagaimana sih, apa sih dia punya peran langsung terhadap pembelahan sel. Jadi itu sentriol membelah, kemudian ketika dia mulai menjauh, itu akan terbentuk kayak ini benang-benang. Lihat ini, ini benang disebut dengan benang-benang spindel. Nah, itu selesai untuk profase. Masuk ke metafase, di tahap kedua, metafase itu begini. Nanti ini benang-benang spindel ini, dia akan berikatan dengan bagian tengah dari kromosom yang tadi sudah menebal. Toh? Dia sudah menebal nih. Jadi nanti dia itu berikatan di mana? Di bagian tengah dari kromosom yang disebut dengan sentromer. Lihat di sebelah nih, sentromer toh. Nah, ini sentromer tuh bagian tengah dari kromosom. Nah, nanti ini benang-benang spindel ini berikatan dengan bagian tengah dari ini kromosom. Nah, dia berikatan untuk apa? Kalian bayangkan seperti orang yang bermain apa tuh boneka yang dia pakai itu apa jaring-jaring tuh. Jadi itu boneka dia gerakan pakai di tangan tuh. Jadi tangannya dia gerakan, terus itu jaring-jaring berhubungan dengan itu boneka, berarti pas itu boneka juga akan bergerak. Tuh. Nah, bayangkan seperti itu. Jadi setelah ini benang-benang spindel sudah berikatan dengan sentromer, nanti ini sentromer dari kromosom, nanti ini sentriol yang ada di ujung-ujung kutub sel ini. Nah, jadi di profase itu dia memisah, itu maksudnya dia memisah menuju ke kutub-kutub sel. Nah, itu yang terjadi pada profase tadi ya. Sentriol memisah,
memisah itu untuk menuju ke kutub-kutub sel. Nah, sekarang di metafase dia sudah memisah di kutub-kutub sel dan dia punya spindel sudah berikatan dengan bagian tengah dari kromosom. Nanti dia mulai atur supaya ini kromosom ini terletak di tengah-tengah sel. Begitu. Nah, disinilah yang kita mau lihat fungsi dari sentriol itu sebenarnya ini sudah dia menghasilkan itu benang-benang spindel supaya ini ada bunyi pesawat ya. Jadi itu benang-benang spindel itu berikatan dengan sentromer supaya sentriol itu mudah untuk menggerakkan ini kromosom supaya mereka tepat berada pada bagian tengah sel. Nah, inilah ciri khas dari metafase. Pokoknya kalau metafase itu berarti kromosomnya sejajar di bagian tengah sel. Ingat, itu ciri khas dari metafase. Jadi untuk metafase itu saja. Jadi kromosom terletak sejajar di bidang ekuator atau di bagian tengah sel. Begitu. Nah, gitu ya. Yang berikut, tahap yang ketiga, anafase. Ana, apart. Jadi kalau meta, itu ingat saya meta, middle, di tengah. Anafase apart, ketika kromosom tadi sudah terletak sejajar di bidang ekuator, sudah seimbang, nanti kemudian mereka dipisahkan. Dipisahkan dengan cara apa? Sentriol itu nanti yang dia akan berkontraksi, dia tarik. Dia tarik supaya ini kromosom ini terbagi dua sama rata. Nah, begitu. Jadi itu saja yang terjadi pada anafase. Jadi kromosom ini terpisah sehingga nanti menjadi kromosom atau kromatid saudara. Jadi mungkin Pak harus jelaskan dulu ya. Kalau kromosom ini kan bentuknya kayak X toh. Nah, ada 1, ada 2. Nah, bagian masing-masing di pembagian itu kromatid. Disebutnya kromatid. Ingat, jadi 2 kromatid menyusun 1 kromosom. Sehingga di anafase ini kromosom itu memisah. Kromosom memisah berarti kromatid saudara setengahnya ke kutub yang di atas, setengahnya ke kutub yang di bawah. Tetapi kalian perhatikan, karena di metafase ini dia terletaknya seri toh. Ini kan kalau kalian ingat di fisika itu kan ini rangkaian seri, itu anggap seri. Sehingga ketika dia terbelah, masing-masing juga akan memiliki jumlah yang sama, 4. Di bawah ini kan 4, di atas juga 4. Kemudian pada tahap yang paling terakhir telofase 2. 2 artinya apa? Tadi kromosomnya kita bagi. Kalau kromosomnya sudah habis terbagi, sekarang sekarang giliran sel yang harus terbagi. Nah, kalau sel itu dibagi atau dibelah, itu dibelahnya itu lewat sitoplasma. Ini yang disebut dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Begitu ya. Jadi telofase itu selnya dibelah. Supaya apa? Ketika selnya ini sudah membelah menjadi 2, masing-masing sel akan menerima 4 kromosom. Begitu ya. Jadi itu yang terjadi pada telofase. Pada telofase, sel itu terbagi menjadi 2. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu masih dia punya kromosom yang dibagi. Tapi kalau di telofase itu, selnya yang dibagi 2. Dibagi dengan cara apa? Dibagi dari dia punya sitoplasma. Sitoplasmanya itu dibelah. Lihat ini dia punya lekuk pembelahan. Nah, di sini. Nah, dia punya alur pembelahan itu, karena sitoplasma yang dibelah, makanya disebut dengan sitokinesis. Kalau yang tadi yang dari tahap profase, metafase, sampai anafase, itu disebut dengan kariokinesis, pembelahan inti. Nah, sekarang intinya, atau dalam hal ini kromosomnya sudah membelah, berarti sekarang giliran sitoplasmanya yang membelah, yang disebut dengan sitokinesis. Nah, itu yang terjadi pada fase telofase. Kemudian telofase itu ingat saja kebalikan dari profase. Jadi kalau tadi profase itu kan kromatin menebal jadi kromosom toh. Kromatin menebal jadi kromosom, terus membran inti menghilang, terus itu sentriol ini memisah ke arah kutub-kutub. Nah, nanti kalau di telofase kalian tinggal balik sah. Yang tadi hilang, membran inti yang hilang dia muncul kembali. Kemudian kromosom yang menebal dia menipis kembali. Kemudian sentriol dia menyatu kembali begitu. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi itu telofase. Jadi telofase itu selnya yang membelah, sitoplasma yang membelah sehingga sel ini terpisah menjadi 2.
Kemudian kebalikan dari profase. Jadi kalau profase itu apa, tinggal di telofase kalian balik saja. Kromosom menipis kembali jadi kromatin, membran inti terbentuk kembali, kemudian spindel hilang. Karena kalau di profase kan kalau di profase itu kan spindel itu kan terbentuk. Nanti kalau di telofase dia akan hilang kembali. Nah, itulah yang terjadi pada mitosis. Nah, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa mitosis itu karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, sel anak yang terbentuk dari mitosis itu identik, sama persis dengan sel induk. Jadi kalau saya punya kulit yang rusak, kalian punya kulit yang rusak atau luka atau apa, nanti kan akan ada perbaikan. Toh. Kalau sel-sel itu membelah secara mitosis, berarti kalau kulit yang luka, selnya membelah, berarti pasti menjadi sel kulit juga. Tidak mungkin sel kulit membelah, muncul hati di situ, tidak mungkin. Nah, kalau kita punya jantung yang rusak, berarti kalau membelah akan membentuk sel-sel jantung. Seperti itu. Nah, jadi itu ciri khas dari mitosis. Nah, jadi kalau mitosis, sel yang membelah akan tetap menjadi sel itu. Dia identik. Identik artinya sama. Kemudian, jumlah kromosomnya itu juga akan sama. Jadi kayak misalnya saja manusia. Manusia ada 46 kromosom. Berarti ketika sel itu membelah, masing-masing sel anak itu tidak hanya sama persis, tetapi dia punya kromosom juga akan sama. Nah, ini yang diibaratkan dengan 2N tetap menjadi 2N. Nah, jadi kalau 2N itu kan 46 kromosom. Kenapa biasanya kromosom dilambangkan dengan 2N? 2 itu artinya berpasangan. Kalian sudah masih ingat yang Pak pernah kasih tunjuk itu. Kromosom kita itu 46, tapi 46 itu bukan berarti dia sendiri-sendiri. Dia berpasangan. Jadi ada 23 pasang. Tuh, nah, makanya kita lambangkan dengan 2N. Jadi 2N sama dengan 46. Berarti N sama dengan 23. Nah, kalau untuk mitosis, 2N akan tetap menjadi 2N. Jadi kalau saya punya kromosom 46, berarti sel-sel anak hasil pembelahan dari ini mitosis itu juga akan berjumlah 46. Kalau simpanse 48, dia pun sel-sel membelah, berarti sel-sel anak juga akan 48. Udang 132, dia membelah, dia pun sel-sel anak juga yang baru terbentuk juga akan memiliki jumlah kromosom yang sama. Demikian halnya untuk yang lain. Makhluk hidup yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu karakteristik dari mitosis. Selain fungsi tadi yang Pak sudah jelaskan di awal, yaitu dia memang fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua untuk fungsi reparasi atau perbaikan jaringan. Oke, ini Pak tidak perlu ulang lagi karena sudah ada di video, ya, jadi kalian bisa putar ulang lagi. Nah, sekarang ya kalau amitosis tidak perlu, itu ya nanti kalian akan dapatkan itu di SMA. Intinya amitosis itu pembelahan langsung. Jadi pembelahan yang tidak melalui tahap-tahap. Kalau tadi kan ada tahap tuh profase, metafase ini. Kalau amitosis dia langsung membelah saja. Loh kok bisa ada ini yang selnya membelah langsung? Ada. Contohnya apa? Sel-sel bakteri. Dia tidak ada istilah profase, metafase. Dia membelah saja langsung. Dan juga untuk sel-sel kanker. Jadi kalau kita punya tubuh yang sel-sel normal berubah menjadi sel-sel kanker, itu juga dia membelahnya secara amitosis. Sekarang kita masuk ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini yang terjadi pada sel-sel kelamin. Sorry. Nah, berbeda dengan mitosis, meiosis ini dia ada 2 kali pembelahan sel. 2 kali pembelahan sel. Jadi ada meiosis 1, meiosis 2. Nah, tetapi dia punya tahap-tahap itu tetap masih sama dengan mitosis. PMAT, profase, metafase, anafase, telofase. Hanya karena meiosis dia sudah terbagi menjadi 2, meiosis 1 dan meiosis 2, berarti dia profasenya juga, dia punya PMAT-nya juga kita pakai angka 1 dan 2. Jadi untuk meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian berlanjut ke meiosis 2, ya, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Begitu. Nah, sekarang mari kita mulai masuk ke meiosis. Nah, meiosis tadi Pak sudah bilang, dia dibagi menjadi 2. Meiosis 1, meiosis 2. Nah, kalau meiosis 1,
itu ada profase 1. Nah, profase 1, kalian ingat saja, dia punya apa, sebentar, Pak izin dulu sebentar, mungkin Pak pause dulu ini recording. Oke, sekarang sorry ya, tadi Pak ada ke depan tadi. Nah, sekarang untuk profase 1, dia sama persis dengan apa yang terjadi pada profase mitosis. Nah, bedanya adalah apa? Bedanya hanyalah bahwa itu kromosom yang tadi sudah menebal, itu yang kromatin yang menebal jadi kromosom. Nanti khusus untuk beberapa kromosom yang homolog, yang sama, dia nanti akan saling tumpang tindih. Tumpang tindih itu yang kalian lihat akan disebut dengan crossing over atau pindah silang. Jadi beda dengan yang tadi, profase mitosis, di mana dia cuma ada 4 kromosom misalnya. Nanti kalau untuk yang profase 1, beberapa kromosom yang ukurannya hampir sama, dia akan berdekatan dan saling tumpang tindih. Kalian lihat ini, yang biru akan berikatan dengan merah sedikit. Terus yang di kaki di bawah, ini juga di merah berikatan dengan biru. Itu disebut dengan pindah silang atau crossing over. Crossing. C-R-O, oke, Pak tulis dulu ya. Annotation. Oke, ini disebut dengan crossing over. Nah, sorry. Crossing over atau pindah silang. Nah, begitu ya. Cross. Itu dia punya cara penulisannya. Oke, Pak clear lagi. Pak hilangkan lagi. Oke, nah seperti itu ya. Nah, terus ini apa efeknya? Apa dampaknya kalau terjadi pindah silang ini? Nah, efeknya adalah pasti akan terjadi percampuran warna. Lihat toh, karena sebagian biru sudah berikatan dengan merah, sebagian merah sudah berikatan dengan biru, berarti akan terjadi pencampuran warna. Nah, pencampuran warna ini mewakili terjadinya pencampuran atau keragaman gen. Nah, karena biru sudah berikatan dengan merah, berarti di bagian biru akan ada sedikit merah. Dan begitu pun juga sebaliknya untuk merah, sudah berikatan dengan sedikit dari biru, berarti dia juga akan menerima sedikit dari gen biru tersebut. Sehingga mereka tidak lagi berwarna biru semua atau merah semua, tetapi biru dengan sedikit merah, merah dengan sedikit biru. Nah, itu tandanya bahwa mereka punya gen sudah agak sedikit berubah atau bercampur tadi. Nah, inilah yang berbeda dengan profase pada ini mitosis sebelumnya. Begitu. Nah, kalau sudah demikian, ya selebihnya sama. Ini sentriol memisah untuk nanti membentuk itu benang-benang spindle, apa itu semua sama persis. Bedanya hanyalah itu tadi, terjadi crossing over atau pindah silang yang menyebabkan kromosom itu akan mengalami pencampuran gen. Nah, sehingga mereka agak berbeda. Pencampuran gen ini dari mana? Lihat, biru ini anggap saja mungkin dari ibu, merah mungkin dari ayah, anggap saja seperti itu. Sekarang dia berpindah ke metafase 1. Metafase 1 juga sama kayak ini metafase mitosis, bahwa yang terletak sejajar di bidang bahwa kromosom akan terletak sejajar di bidang ekuator. Nah, tetapi lihat di susunan agak berbeda toh, karena di sebelumnya tadi mereka sudah berikatan, maka ketika mereka disusun di bagian tengah, ketika mereka disusun di bagian tengah atau bidang ekuator, mereka juga masih saling terhubung, sehingga ada susunan itu tidak seri seperti yang metafase mitosis, tetapi susunannya apa? Dia paralel. Sehingga di sini bukan kromatid saudara yang terletak di bidang ekuator, tetapi kromosom homolog. Kromosom homolog itu yang mana Pak? Yang ini, yang pasangan satu ini satu, ini merah dan biru ini dia kromosom homolog pasangan. Ini juga pasangan, ini juga pasangan. Nah, jadi dia sudah ada 3 pasangan. Jadi dia tidak seri tapi dia paralel. Jadi paralelnya itu berpasangan. Berpasangan dengan apanya? Dengan kromosom yang homolog. Nah, kromosom homolog itu artinya kromosom yang dia punya bentuk dan struktur itu hampir sama. Ya, sama persis atau minimal hampir sama. Begitu. Di pembentuk dan struktur. Begitu. Nah, lihat ini, merah
sudah ada sebagian biru, biru sudah ada sebagian merah. Ini juga sama. Lihat ini ya, biru yang ini, tapi di ujung kaki bawah sudah merah sedikit, sedangkan yang merah ini di ujung yang ini sudah biru sedikit, karena dia sudah saling tumpang tindih tadi, toh, di profase tadi. Nah, kalau di metafase, itu kromosom homolog yang terletak sejajar di bidang ekuator. Nah, berarti di anafase sama juga apart, memisah. Apa yang memisah? Karena tadi kromosom homolognya yang berpasangan, berarti ketika dipisah, nanti kromosom homolognya yang memisah. Nah, bisa lihat di gambar, kromosom homolog memisah. Begitu. Nah, kalau sudah memisah berarti ini tidak perlu, ini nanti ini tidak perlu, ini sudah spesifik, ini nanti di SMA saja. Nah, sekarang kalau sudah sebelumnya tadi kan anafase 1 toh, setelah anafase 1 dia berpindah ke telofase 1. Telofase 1 itu nanti sama kayak tadi akan terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Nah, akan menjadi 2 sel. 2 sel tapi kromosomnya sudah setengah, jumlahnya sudah setengah dari jumlah kromosom semula. Karena apa? Lihat di sini. Ups, mana nih? Nah, ini lihat ini. Ini kan tadi 6 pasang, toh? Tapi karena dia paralel, jadi lihat, ketika di anafase dia terbelah, berarti yang ini 3, yang ini 3 ke bawah. Ya toh? Yang di atas ini, di bagian atas akan menuju ke atas lagi, sedangkan yang di bawah ini akan menuju di bawah lagi. Berarti 3-3. Padahal kan tadi 6 toh, tetapi yang nanti akan menuju ke kutub-kutub sel 3-3. Sehingga sudah setengah. Nah, itulah ciri khas dari meiosis 1. Meiosis 1 itu adalah apa? Pembelahan, biasa orang bilang juga pembelahan reduksi. Artinya apa? Jumlah kromosom direduksi, dikurangi menjadi hanya setengahnya saja. Jadi kalau kita punya kromosom 46, nanti setelah meiosis 1, dia hanya akan menjadi 23 saja. Begitu. Ingat ya. Kemudian setelah meiosis 1, telofase 1 berarti sudah selesai itu, dia akan berpindah ke meiosis kedua. Nah, ini yang Pak mau bilang, ini mudah saja. Meiosis 2 sama persis dengan mitosis. Nah, jadi Pak tidak perlu ulangi lagi, dia punya penjelasan sama dengan mitosis. Jadi kalau ditanya antara meiosis 1 dan meiosis 2, mana yang mirip dengan atau yang sama persis dengan ini mitosis, kita jawabnya meiosis 2. Nah, sedangkan kalau untuk meiosis 1, ciri khasnya apa? Pada profase 1 itu terjadi crossing over atau pindah silang tadi. Apa dampak dari pindah silang? Dampaknya adalah terjadi pencampuran genetik. Nah, sehingga hasil akhir dari meiosis itu seperti apa? Hasil akhir dari meiosis itu adalah karena 2 kali membelah, berarti dia punya jumlah kromosom, karena 2 kali membelah, berarti selnya itu jumlahnya juga akan 2 kali lipat daripada mitosis. Mitosis kan 1 kali membelah menjadi 2 sel, toh 2 sel anak dan identik sama persis, dan dia punya kromosom ini jumlahnya sama toh. Tapi kalau di meiosis karena 2 kali pembelahan, maka hasil akhirnya adalah akan terbentuk 4 sel anak. Lihat ini kan sitokinesis, berarti ini 1, 2, di bawah lagi 3, 4. Dan coba kalian lihat dia punya kromosom itu beda-beda tuh. Ini ada biru dengan merah, ini ada merah dengan biru, ini dia punya biru agak porsinya berbeda dengan yang di atas, ini merah juga agak beda dengan yang di atas, ya toh. Berarti tidak hanya 4 sel anak yang dihasilkan, tetapi sel anak ini juga apa? Non-identik atau tidak sama dengan sel induk. Nah, itu yang di kalian punya ovum atau yang cewek punya atau yang dan cowok punya yang di sperma itu yang terjadi. Jadi spermanya itu beda-beda. Ovumnya juga sama. Setiap bulan, setiap apa itu yang dihasilkan pasti beda. Nah, begitu. Makanya kenapa kalau lahir pasti kita itu tidak mungkin sama persis dengan orang tua. Mirip iya, tapi tidak mungkin sama persis. Karena apa? Di meiosis ini terjadi pindah silang. Nah, paling kalau kita lihat, oh ini kalau saya dulu kasih tunjuk mama pun foto yang lama, oh mirip, mirip tapi tidak sama tuh, begitu. Karena memang di meiosis itu terjadi pindah silang, makanya tidak mungkin di dunia ini, bahkan untuk hewan sekalipun dan untuk tumbuhan sekalipun, tidak mungkin akan ada anak itu yang sama persis dengan induk, itu tidak mungkin. Begitu. Mirip iya, tapi tidak mungkin sama persis, ya toh. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk selebihnya kalian bisa lihat di
perbedaan dari tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Nah, ini kan nanti kalian bisa pause dia supaya kalian bisa baca. Toh. Jadi mitosis 1 kali pembelahan, tadi meiosis ada 2 kali. Meiosis 1, meiosis 2. Kalau mitosis 2 sel anak dan identik. Kalau meiosis 4 sel anak dan haploid. Haploid itu artinya apa? N. Karena kan tadi 2N ini diploid toh 46. Tetapi karena tadi Pak bilang dia reduksi, terjadi pengurangan menjadi setengah, berarti bukan 2N. Dia sudah jadi N saja, haploid. Berarti kromosomnya hanya ada 23. Begitu. Jadi kalau manusia ada 46 kromosom, berarti di cowok punya di yang laki-laki kita yang sel sperma cuma 23 kromosom, sedangkan untuk yang cewek-cewek di kalian punya ovum atau sel telur hanya ada 23 kromosom. Pak, kenapa Pak harus dikurangi begitu? Ya karena apa? Kita ini berasal dari apa? Fertilisasi itu sperma dan ovum. Kalian sudah belajar itu di reproduksi manusia. Nah, sperma dan ovum, kalau sperma 23, ovum 23, 23 tambah 23 jadinya berapa? 46 tuh, supaya dari generasi ke generasi kita punya jumlah kromosom tetap sama. Meskipun dia punya jenis berbeda tidak apa-apa, tetapi yang penting jumlahnya tetap sama. Karena kalau tidak, bayangkan, kalau di kita sel sperma dan sel ovum tidak dikurangi, berarti setiap kali kita menikah punya anak dari generasi ke generasi, nanti kita punya kromosom akan bertambah terus, yaitu 46 tambah 46 berapa? 92. 92 cucunya lagi kali 2 lagi. Terus cicit lagi kali 2 lagi. Nanti dari generasi ke generasi kita punya kromosom bertambah banyak. Loh Pak, terus apa efeknya kalau kita punya kromosom bertambah banyak? Nah, ini yang kalian seharusnya dapatkan ini di SMA, materi kelas 3. Itu nanti kalian akan kenal namanya mutasi genetik. Nah, sekarang kalau sekarang ini kan kalian sudah mungkin kalian sudah baca-baca sedikit kayak karena terkait pandemi ini virus corona ini kan katanya dia bermutasi itu. Nah, manusia, hewan apa juga bisa bermutasi. Mutasi itu merujuk pada perubahan kita punya susunan genetik. Nah, nanti di materi itu kalian akan paham bahwa berubah satu saja itu kita bisa mati atau sakit. Bayangkan saja itu hanya 1 kromosom yang berubah. Nah ini kalau berlipat ganda, itu kita tidak bisa membayangkan jadi apa itu manusia. Bisa mati ataukah bisa saja penyakit apa yang diderita kita tidak tahu. Nah, makanya kenapa untuk meiosis, karena meiosis ini terjadi di sel-sel kelamin tadi, sel-sel testis dan sel-sel ovarium toh, untuk mau menghasilkan sel sperma dan sel ovum, makanya dia kasih setengah supaya sperma tambah ovum bertemu, 23 tambah 23 tetap jadi 46. Begitu. Karena kalau lebih satu saja, lebih kurang satu saja, kalian bisa akan paham atau akan tahu bahwa nanti itu akan terjadi penyakit. Begitu. Contohnya seperti mungkin kalian pernah dengar orang yang, apa ya contoh yang paling konkret. Seperti orang yang sindrom Down. Pernah lihat ya, maaf orang yang kayak idiot begitu tuh. Itu kan dia punya wajah itu kan agak berbeda tuh dengan ini yang tidak penyakit seperti itu ya toh. Nah, itu saja bayangkan, itu dia punya kromosom bukan 46, 47. Tambah 1 saja, bayangkan. Hanya tambah 1 saja dia langsung seperti itu. Bayangkan kalau kita punya bukan bertambah 1, kali lipat, 2 kali lipat lagi, jadi 92. Itu jadi apa itu manusia nanti? Pasti itu mungkin entah penyakit apa atau mungkin mati langsung ya toh. Nah, seperti itu. Makanya dengan adanya meiosis seperti ini, dia berusaha mempertahankan kita punya jumlah kromosom supaya tetap sama. Nah, begitu. Supaya nanti kalau menikah, kita punya jumlah kromosom tetap sama. Begitu ya. Nah, jadi itulah tadi Pak ulangi, mitosis 2N tetap menjadi 2N, kalau meiosis 2N setengahnya menjadi N. Tetapi kalau Pak tanya, ini 2N direduksi menjadi N, itu terjadi pada meiosis 1 atau meiosis 2, kita bilang meiosis 1, bukan meiosis 2. Seperti itu ya. Sebentar Pak, cas HP dulu. Oke, seperti itu. Nah, itu selesai untuk mitosis dan meiosis ini sebagai materi pengayaan buat kalian. Nah, karena setahu Pak, seingat Pak di buku kelas 9 itu juga disinggung sedikit ya tentang mitosis dan meiosis. Nah, ini yang sekarang Pak mau, oke Pak share dulu lagi ya ini. Nah, itu tadi kalian sudah tahu dia punya, wait a second. Nah, ini yang tadi kalian sudah tahu dia punya ini apa ya? Dia punya mitosis, meiosis tadi.
Tunggu Pak, new share dulu. Oke. Nah, ini tadi kalian sudah tahu mitosis meiosis ya. Sekarang itu mitosis dan meiosis itu yang akan digunakan oleh sel untuk membuat kita punya sel kelamin ataupun sel tubuh. Nah, kalau sel tubuh cuma mitosis saja, itu Pak tidak perlu jelaskan. Tetapi yang cukup ribet itu adalah proses pembentukan sel kelamin atau yang dikenal dengan istilah gametogenesis. Nah, sekarang slide yang kalian lihat ini adalah yang terjadi pada manusia dan ya hewan mamalia gitu. Jadi kalau proses pembentukan sel-sel kelamin atau sel-sel gamet itu dikenal dengan istilah gametogenesis. Gametogenesis dibagi menjadi dua. Spermatogenesis untuk menghasilkan sperma dan oogenesis untuk menghasilkan ovum. Nah, ini yang kalian akan lihat di sini, lihat. Spermatogenesis dulu itu lihat bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium. Itu yang ada di sel-sel testis. Nanti dia akan membelah menjadi mitosis. Membelah menjadi mitosis lagi. Dia akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan apa? Sel spermatosit primer. Kemudian sel spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk 2 sel spermatosit sekunder. Oke. Ini gambar salah. Ini gambar ini tidak boleh 2N, dia harus N. Karena kalian ingat dari Pak jelaskan meiosis 1 itu kan 2N direduksi menjadi N. Ya, itu berarti di sini harus N. Sorry ya, ini Pak ambil dari internet. Pak pikir sudah benar, ini ternyata salah. Ini harus N. Mulai dari sini ke bawah harus N ya. Kalau mitosis kan tetap sama. Jadi kalau membelah secara mitosis ya 2N tetap 2N. Tapi kalau sudah meiosis 1 ini N. Nah, terus meiosis 2 lagi menjadi spermatid. Spermatid akan mengalami pematangan di mana epididymis, di mana dia akan ditambah ekornya. Nah, itu yang jadi spermatozoa atau sperma. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk spermatogenesis dari satu sel dia hasil akhir akan menjadi 4 sel sperma. Begitu. Jadi tinggal hafal saja mitosis, meiosis, meiosis 2. Itu dia urutan. Mitosis dulu, baru meiosis 1, baru meiosis 2. Nah, jadi spermatogonium mitosis menjadi spermatosit primer, terus meiosis 2 menjadi spermatosit sekunder, terus meiosis 2 menjadi spermatid. Meiosis 1 sudah Pak ulang. Spermatogonium bermitosis menjadi spermatosit primer. Terus bermeiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Terus bermeiosis 2 menjadi spermatid. Kemudian spermatid mengalami pematangan atau spermiogenesis menjadi spermatid atau spermatozoa. Nanti kalau sudah matang baru dia dari epididymis mengalir lewat vas deferens. Itu sama seperti yang Pak sudah jelaskan itu organ-organ reproduksi pria. Begitu. Jadi itu jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk spermatogenesis satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma yang aktif atau yang hidup. Dan tolong ingat ini mitosis berarti 2N tetap menjadi 2N. Kalau dia sudah meiosis 1 berarti dia sudah N. Ini N ya. Nah, kemudian meiosis 2 tetap N. Begitu. Nah, tetapi hal yang berbeda adalah oogenesis. Kalau oogenesis pertama dari oogonium. Jadi ini kalau kalian hafal itu, kalian akan tahu bahwa dia punya kata pertama saja yang berubah. Ini spermatogonium, ini oogonium. Ya, bermitosis menghasilkan oosit. Kalau ini spermatosit, ini oosit primer. Tetap 2N. Nanti meiosis 2 dia membelah menjadi 2 oosit sekunder, tetapi beda. Kalau ini kan 2 spermatosit sekunder di sebelah kiri ini. Tapi kalau di oogenesis, satunya oosit sekunder, satunya bukan oosit sekunder lagi, tapi satunya adalah badan polar pertama. Kalian lihat ini ukuran lebih kecil. Karena apa? Terjadi distribusi yolk atau kuning telur yang tidak merata. Jadi mereka tuh fokus, jadi di antara ini 2 sel ini, kuning telurnya lebih banyak ke sini. Makanya kenapa ini lebih besar, ini lebih kecil. Kemudian lanjut ke meiosis 2, dia menjadi oosit, ini meiosis 1 oosit sekunder, kemudian meiosis 2 dia menjadi ootit. Ootit juga sama, dia membelah jadi 2, satunya badan polar kedua, ini ootit. Ini juga membelah jadi 2, badan polar kedua. Nah, sama juga,
kuning telur akan lebih difokuskan untuk ootip yang di sini. Sehingga nanti ovum itu sangat besar. Sedangkan yang ini apa yang terjadi? Ini 3 akan mengalami degenerasi atau mati. Sehingga untuk oogenesis hanya akan terbentuk, untuk satu siklus oogenesis hanya akan terbentuk satu ovum saja. Berbeda dengan spermatogenesis yang akan menghasilkan 4. Tetapi kalau di oogenesis kan terjadi penyebaran kuning telur yang tidak merata, makanya dia fokus cuman kasih itu kuning telur ke ovum saja, sehingga yang 3 ini kuning telurnya sedikit, jadi mereka tidak bisa menopang fungsi kehidupan, jadi mereka degenerasi atau mati. Hanya ini ovum saja yang semakin besar. Makanya nanti kalau kalian lihat di buku atau di YouTube, atau mungkin di yang pernah Pak tunjukkan di slide-slide yang sebelumnya, sperma dan ovum itu beda jauh. Jadi kalian bayangkan kalau ovum itu seperti bola basket, sperma itu mungkin seperti jarum. Nah, sekecil itu, dia punya perbandingan seperti itu. Kecil sekali. Itu sperma dan ovum itu besar sekali. Jadi itu beberapa perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Jadi untuk soal seperti ini mungkin saja Pak akan kasih dia punya tabel dan Pak kasih hilangkan. Terus kalian disuruh untuk lengkapi. Iya toh, bisa saja. Jadi bedanya tadi spermatogenesis, satu sel induk spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma. Tapi kalau untuk oogenesis hanya akan menghasilkan 1 ovum. Kemudian oogenesis pada wanita itu kan terjadi dalam siklus 28 hari itu, setiap 28 hari sekali, dan hanya sampai usia tertentu. Kalau sudah lewat usia, kalian sudah tidak bisa menghasilkan ovum lagi. Itu yang nanti dikenal dengan istilah menopause. Ya, jadi wanita untuk satu batch ini, satu gelombang ini hanya akan menghasilkan 1 ovum saja yang aktif. Kemudian 1 ovum saja yang aktif. Kemudian sorry Pak, ada lihat WA. Jadi Pak ulangi. Jadi untuk oogenesis untuk satu batch atau untuk satu siklus ini yang kalian lihat di gambar ini, hanya untuk satu gelombang hanya akan menghasilkan 1 ovum saja yang aktif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia punya durasi waktu itu selama 28 hari. Kemudian yang ketiga, untuk usianya, kalian hanya sampai usia tertentu. Kayak biasa usia berapa? 45, kok 50 begitu ya. Kalian sudah tidak bisa lagi menghasilkan ovum. Itu yang nanti dikenal dengan istilah seorang wanita menopause. Begitu. Tapi berbeda untuk pria lihat, untuk satu siklus ini akan menghasilkan 4 sel sperma. Yang dimana dia punya proses ini bisa beberapa hari sampai 1 minggu begitu. Dan seterusnya sampai kapan? Pokoknya sampai seumur hidup. Nah, gitu. Jadi kalau untuk laki-laki itu seperti itu. Sperma akan dihasilkan seumur hidup dan bukan selama 28 hari. Bisa berhari-hari, setiap minggu mungkin bisa dihasilkan terus. Seperti itu ya. Oke, jadi itu untuk gametogenesis, khususnya untuk yang spermatogenesis dan oogenesis pada manusia. Sekarang kita lihat untuk yang tumbuhan. Tumbuhan ini berarti untuk yang bab kedua bab kedua reproduksi hewan dan tumbuhan. Kalau untuk yang tadi Pak jelaskan sebelumnya, Pak kasih waktu kalian untuk mencerna dulu ini gambar ya Pak, minta waktu beberapa detik dulu. Oke, sorry. Jadi kalau yang ini gambar ini berlaku untuk yang manusia dan hewan. Tetapi kalau untuk tumbuhan berbeda. Tetapi kalian kalau tahu dia punya konsep berarti itu akan mempermudahkan untuk menghafal. Yaitu gini. Kalau untuk manusia dan hewan kalian lihat ini kan mitosis baru meiosis toh. Mitosis baru meiosis 1 baru yaitu mitosis habis meiosis 1 baru meiosis 2. Tapi kalau di tumbuhan itu nanti berbeda. Meiosis dulu baru mitosis. Nah, begitu. Jadi lihat, kalau untuk mitosis, kalau untuk tumbuhan,
Kalian mungkin ingat deh bahwa untuk serbuk sari itu kan sel kelamin jantan. Kalau ovarium atau putik itu yang sel kelamin, itu ya alat kelamin betina. Ingat ya, pada bunga, pada tumbuhan, yang jantan itu serbuk sari atau benang sari. Kalau putik itu yang betina. Ingat itu. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan sel sperma pada serbuk sari? Nah, lihat. Kalau untuk sel sperma atau ini pada tumbuhan yang sel serbuk sari, itu dikenal dengan istilah mikrosporosit. Nah, kalau tadi yang manusia dan hewan kan spermatogonium, toh. Kalau sini mikrosporosit. Nah, kalau mikrosporosit, mudah saja, dia meiosis dulu. Jadi meiosis 1 habis meiosis 2. Meiosis 1 dan meiosis 2 habis, baru dia akan membelah menjadi, habis meiosis 1 dan meiosis 2, baru dia mitosis. Mitosis ini yang ini. Lihat ini, karyokinesis ini nama lain dari mitosis. Nah, jadi lihat, pada akhirnya akan terbentuk 4 sel ini, sel sperma. Toh? Nah, ini sama juga dengan yang pria punya atau ini hewan, manusia punya dan hewan jantan dan pria. Sama. Jadi hanya beda di dia punya nama saja dan dia punya urutan. Kalau di sini urutannya meiosis dulu baru mitosis. Nah, kalau di manusia tadi kan mitosis dulu baru meiosis. Toh. Kalau ini meiosis dulu baru dia bermitosis. Mitosisnya dilihat yang di mana, Pak? Yang ini, karyokinesis ini. Karyokinesis itu nama lain dari mitosis. Pak kasih waktu untuk lihat dulu. Nah, bagaimana kalau untuk yang makrosporosit, megasporosit. Jadi kalau mikro itu untuk yang serbuk sari punya, kalau untuk putik punya itu megasporosit. Jadi kenapa ada mikro, ada mega? Karena memang biasanya itu yang jantan itu lebih kecil ya ukuran. Kalau yang wanita dan betina itu biasanya lebih besar. Jadi biasanya mereka pakai istilah seperti itu. Nah ini juga sama. Meiosis dulu, lihat. Meiosis 1, meiosis 2, baru terakhir dia mitosis. Nah, tapi di sini berbeda dengan yang tadi. Ini serbuk sari punya. Serbuk sari punya itu kan mitosis cuma 1 kali. Kalau di sini, dia meiosis 1, meiosis 2, habis itu mitosis, tetapi mitosisnya kalian lihat sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 3, berarti jadi 8. Nah, makanya, sebentar, ini kelas 9 punya kok. Sebentar, Pak, mau lihat dulu yang itu. Di mana? Oh, ini ya. Yang Pak jelaskan kalian itu pembuahan ganda itu di mana nih, Pak? Juga lupa lagi. Wait a second ya. Pak cek dulu. Punya, oke. Kalian masih ingat yang sel sinergit itu kan juga kayaknya Pak pernah tanya tuh yang ini kan, tapi ada gambar yang lebih jelas sih. Masih ingat yang ini Pak pernah kasih tunjuk itu gambar. Ini apa? Pembuahan ganda tuh. Nah, yang ini ada sinergit, ada apa? Antipoda apa, bahkan itu Pak tanya tuh di ini ujian tuh, di ujian Cambridge itu. Nah, itu kan ada 8. Lihat. Coba kita hitung sama-sama. Ada 1 sel ovum. 1 sel ovum diapit oleh 2 sel sinergi, 3 habis ada inti kandung lembaga sekunder, itu kan 1, tetapi di dalam 1 ada 2, berarti anggap saja 2, berarti 5 tambah lagi dengan 3 sel antipoda, berarti ada 8 toh. So ini Pak ada mau cari ini, itu apa di mana sih? Wait a second ya. Bukan di sini. Ya tetapi kalian masih ingat nanti coba lihat lagi di itu. Ini kalau Pak mau cari lagi itu slide nanti memakan waktu. Jadi kalian ingat kembali, mungkin Pak sudah pernah rekam itu mungkin rekamnya di pembahasan ulangan. Nah, ulangan Cambridge. Coba lihat kembali itu gambar supaya kalian bisa dapat dia punya ini. Kan kalian ingat bahwa di dalam putik, di ovarium itu kan ada 8 sel. Di mana 8 sel itu kan terdiri atas 1 sel ovum, 2 sel sinergit, 2 inti kandung lembaga sel sekunder, dan 3 sel antipoda. Itu 8 tuh. Nah, dari mana munculnya ini 8? Ya dari itu tadi. Oh, excuse me. Dari mana muncul ini 8 sel? Dari itu tadi, pembelahan yang 3 kali.
membelah 3 kali, makanya terbentuk satu sel. Terbentuk 8 sel. Jadi 2 pangkat N terbentuk, jadi kalau 2 pangkat N berarti 2 pangkat 3. Karena, 2 pangkat 3 karena 3 kali membelah berarti 2 pangkat 3, 8. Jadi ini jadi 8. Nah, jadi itu meiosis 1, meiosis 2, terus 3 kali mitosis. Jadi meiosis 1, meiosis 2, terus 1 kali mitosis, 2 kali mitosis, 3 kali mitosis. Itu yang nanti dari 1 menjadi 2, itu yang ini mitosis pertama, mitosis kedua 2 menjadi 4, dan mitosis ketiga 4 menjadi 8. Nah, nanti 8 ini yang 2-nya ini di tengah menjadi inti kandung lembaga sekunder, terus yang 3 di bawah ini, 1 yang di tengah menjadi ovum, sel telur, 2 di sampingnya ini menjadi sel sinergit, kemudian 3 yang di atas ini menjadi sel antipoda, atau seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, untuk menghasilkan sel ovum megasporosit, 1 kali siklus ini dia akan menghasilkan 8 yang berasal dari meiosis 1, meiosis 2, dan 3 kali pembelahan mitosis. Iya toh? Sekarang coba, nah dengan demikian Pak mau lihat ulang lagi yang mikrosporosit, lihat ya. Kalau mikrosporosit berarti ya, jika kalian perhatikan di sini, kalau dia sudah berkaryokinesis berarti akan jadi 2. 2 tuh berarti kalau kita hitung semua juga totalnya 8. Nah, kalau untuk sel induk sperma setelah dia meiosis 2 itu kan ada 4. Ya, atau 4 di atas ini. Nah, masing-masing 4 ini membelah. Kalau membelah secara mitosis berarti terbentuk 2, atau berarti ini 1 menjadi 2, ini lagi menjadi 2, ini menjadi 2, ini menjadi 2, berarti 4 kali 2, 8. Ya, atau ini 8. Nah, jadi sama juga untuk sel induk ini serbuksari, untuk sel sperma pada ini serbuksari juga 8. 8 tetapi 8 itu dia sendiri-sendiri. Beda dengan ini. Kalau ini 8 tetapi itu semua 8 itu terdapat di dalam satu ovarium. Ovarium itu kalian anggap saja sebagai rahim. Nah, memang di manusia, di hewan ada ovarium juga, beda dengan rahim. Tetapi kalau di putik ini, pada tumbuhan ini, kalian anggap saja itu ovarium itu sama dengan rahim. Nah, begitu. Karena disitulah yang nantinya akan terbentuk buah. Nah, begitu. Atau individu baru. Begitu. Nah, jadi itu Pak ulangi lagi, untuk mikrosporosit sama juga akan untuk satu sel akan terbentuk ini 8. Sebenarnya bukan 8 sih. Kalau kita mau lihat ini 1, 2, 4. Sebenarnya begini ya. Ini cuma difokuskan untuk satu sel. Nah, kalau ini lihat, kalau ini setiap sel itu membelah menjadi 2. Sehingga 8. Nah, kalau serbuksari dia 8. Tetapi kalau pada megasporosit lihat ini kan 4. 4, tetapi hanya 1 saja yang hidup. Karena 3-nya itu mengalami degenerasi. Hampir sama kayak ini manusia tadi. Toh, lihat ini, dia cuma 1 saja. Ini yang pada putik pada sel telur. Untuk yang betina punya putik. Nanti baru ini yang 1 ini, karena 3-nya sudah mati, hanya sisa 1. 1 ini akan membelah secara mitosis 3 kali. Itu yang menjadi 8. Sehingga hasil akhirnya pun tetap sama 8. Begitu. Karena kalau 4-4-nya tetap hidup berarti bukan 8, harus 4 kali 8, 32. Tetapi kenapa hanya cuma 8? Karena 3-nya itu mati. Nah, hampir sama kayak manusia tadi toh. Nah, yang wanita atau hewan betina tadi itu. Jadi 3-nya ini mati, jadi 1-nya yang hidup, 1-nya ini membelah secara mitosis 3 kali, karyokinesis ini 3 kali, jadi jadinya 8. Tetapi kalau untuk ini sperma kan tidak ada yang mati toh, jadi 4-nya ini tetap hidup dan dia melanjutkan juga ke mitosis pada akhirnya, jadi dia jadi 8. Gitu. Jadi totalnya juga sama 8. Gitu. Nah, jadi ini agak berbeda dengan manusia dan hewan tadi. Kalau manusia dan hewan itu kan mitosis dulu baru meiosis, tetapi kalau pada ini tumbuhan itu berbeda. Meiosis dulu baru mitosis. Itu pun agak ada lagi perbedaan antara yang jantan maupun betina. Kalau jantan yang serbuksari itu dia meiosis 1, meiosis 2, terus mitosis 1 kali saja. Mitosisnya 1 kali. Yang nantinya akan menghasilkan 8 sel sperma. Tapi kalau untuk betina punya yang di putik itu nanti meiosis 1, meiosis 2, habis itu
uh, akhir dari meiosis 2, dia hanya menghasilkan satu saja sel ini ootip, begitu megaspora itu, baru nanti itu megaspora membelah secara mitosis sebanyak 3 kali. Itu yang nantinya pada akhirnya juga menjadi 8, tetapi nanti 8-nya itu tergabung dan tidak hanya tergabung, dia juga terdiferensiasi. Nah, kalau tadi pada sperma itu kan semuanya sperma, tapi kalau ini beberapa di antaranya itu nanti terdiferensiasi. Ada yang menjadi sinergit, ada yang menjadi sel antipoda, ada yang menjadi ovum, dan ada yang menjadi sel inti kandung lembaga sekunder. Nah, jadi mungkin hanya untuk itu. Jadi sekarang I stop share dulu. Ups. Loh, mana my kursor ini? Kursornya tidak jadi lagi. Sebentar, stop share. Oke, ini coba nyalakan video, muncul tidak ini? Oh, waduh, sorry. Ini kamera depan. Kamera depan. Ya, jadi sudah selesai ini. Oke, kan Pak matikan. Oke, jadi perhatikan. Jadi sudah selesai untuk ini materi pengayaan. Jadi dengan demikian seluruh materi untuk kelas 9 sudah selesai. Baik materi dasar maupun materi pengayaan. Begitu ya. Jadi ya ini Pak mau kasih tunjuk kamera, tapi Pak ngomong sambil lagi baring-baring ini karena capek juga ini ngomong sehari. Jadi ya di satu sisi ini juga lah keuntungan dari online ya. Kalau di offline kan tidak mungkin tuh kalau Pak capek ya Pak di atas di depan kelas Pak baring-baring di atas meja kan tidak mungkin. Ya jadi kita manfaatkan dulu ini keuntungan dari online ini. Jadi sebagaimana penyampaian Pak, jadi yang pertama sebagaimana penyampaian Pak ya sebelumnya bahwa untuk sementara Pak belum bisa interaktif dengan kalian secara langsung. Jadi Pak masih rekam dulu karena Pak masih ikut pelatihan pelatihan sampai bulan depan. Jadi nanti bulan depan itu baru kita bisa interaktif. Tetapi Pak merasa bahwa yang penting kan Pak rekam, itu yang terpenting gitu. Kenapa? Kan sama saja juga dengan kalau Pak interaktif tapi ketika Pak tanya juga tidak ada yang menjawab misalnya. Berarti sama saja dengan Pak rekam saja tuh begitu. Tetapi ya anyway, tetap Pak mau juga sebenarnya interaktif supaya Pak juga mau melihat kalian punya keaktifan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi Pak masih menggunakan metode seperti ini. Terus yang kedua, mengevaluasi nilai NEET dan ya NEET by Cambridge maupun Kurnas ini Pak melihat bahwa mungkin saja kalian tidak memanfaatkan video pembelajaran yang Pak sudah ini. Kan lihat Pak kasih soalnya sama persis. Sebenarnya ini harus menjadi peluang buat kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ada nilainya tinggi sekali, tapi ada nilai rendah sekali. Nah, dan Pak memang sengaja kasih soal yang sama, karena ini Pak mau mengecek. Nanti akan ketahuan dari nilai. Yang nilainya tinggi berarti mereka menyaksikan Pak punya video. Kalau yang tidak ini nilainya rendah ya berarti pasti tidak menyaksikan Pak punya video tuh. Pada situ Pak sudah bahas setiap nomor. Dan ternyata di ujian nilai soalnya sama persis lagi begitu tuh. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau ternyata kalian tidak bisa memanfaatkan ini peluang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Begitu, ini yang Pak sesalkan. Tapi ya mau bagaimana lagi. Minimal sudah ada remedial, tetapi ya remedial juga ini tuh nilainya kalau untuk Pak biologi itu Pak tetap remedial, nilainya tetap KKM 75 begitu. Nah, kemudian ada beberapa anak yang ternyata selama ini tidak pernah hadir seperti apa Kazumi kalau tidak salah. Nah, kemudian ada juga yang ini di beberapa, nah kalau di Cambridge itu yang Pak lebih ketat. Jadi ada beberapa yang tidak sempat kerja tugas itu 0. Nah, itu yang dari dulu-dulu kan Pak sudah pernah kasih ini toh, kasih rekapan. Pretest 1 siapa yang sudah kerja, pretest 2 siapa yang belum kerja, pretest ini siapa yang belum kerja. Nah, itu ternyata ada yang belum kerja. Nah, dan Pak sudah tutup respon supaya kalian tidak bisa kerja lagi karena itu memang Pak sengaja karena kan di sini juga ketepatan waktu, disiplin waktu juga penting. Jadi ada beberapa dari kalian yang memang tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau untuk Cambridge Pak lebih ketat. Nah, karena kalau Kurnas itu mungkin akan dibantu dengan kalian punya. Kalau untuk Kurnas yang menurut dibantu dengan kalian punya ini apa ya? Bantu dengan kalian punya nilai yang lain kayak fisika dan mungkin kimia begitu. Kemudian yang ketiga bahwa ini materi semua sudah selesai.
Jadi Pak tidak perlu lagi harus ini punya materi semua tentang ini, baik materi dasar maupun materi pengayaan sudah selesai semuanya. Begitu. Jadi nanti tinggal kita pengayaan materi, persiapan saja untuk UAS, karena lihat ini habis MIT, ini waktunya justru sudah sedikit. Nah, lagi nanti tinggal 1 bulan langsung UAS, jadi belajar sudah dari sekarang. Nah, belajar dari pengalaman yang MIT ini bagaimana, atur waktu baik-baik sudah supaya nanti di UAS kalian bisa kerja dengan baik. Itu saja. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin bulan depan secara interaktif. Untuk sementara ini masih secara non interaktif, tetapi tolong ditonton lagi Pak video. Oke, itu saja. Thank you very much dan sampai jumpa. Sampai jaga kesehatan juga, jangan sampai sakit supaya tahun depan kita bisa ketemu lagi ya. Oke, see you all.